kabar Sobat Pakla dimanapun Anda berada? Selamat datang di Pakla Talk, ruang diskusi seputar pertanian berkelanjutan, isu pekerja anak, dan kemitraan multi pihak. Senang sekali dengan saya Indah Kumaidi yang akan menjadi host untuk memandu episode podcast kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai stigma terhadap komoditas pertanian tembakau dan bagaimana isu pekerja anak yang masih sering dilekatkan dengan rantai pasok tembakau. Oke, karena begitu, di sini kita sudah menghadirkan narasumber dari perusahaan PT Alliance One Indonesia (AOI) yang menjadi salah satu perusahaan yang telah mewujudkan dan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan mengurangi atau menuntas isu pekerja anak di sektor tembakau. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Puput, Pak Agung, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Indah. Oke, dari Pak Puput dulu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana perjalanan tadi, aman, lancar? Aman, lancar, mungkin ada sedikit macet mungkin ya di awal-awal gitu ya, tapi ya nggak masalah. Oke, tapi nggak masalah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, sehat. Pak Agung gimana Pak Agung? Masih Sehat? tetap sehat. Masih tetap sehat. Pasti bahagia ya hari ini? Insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Oke, karena memang di episode podcast kali ini, di Pakla Talk kali ini, kita akan membahas sebuah stigma yang ya pasti kita sudah sering mendengar ya. Kalau ada isu pekerja anak itu sering kali dilekatkan, disangkut pautkan dengan yang namanya rantai pasok tembakau. Sebelum kita ngobrolin itu, kita pengen kenalan lebih lanjut dulu. Kalau misalnya Pak Agung sendiri di AOI jadi apa ini untuk jabatannya? Kebetulan saya saat ini responsible-nya untuk CSVC Sustainability untuk region Asia. Oh wow. Ya, jadi khusus sustainability aja, tapi di bagian agronominya. Oke, seputar ke sananya ya. Oke, kalau Pak Puput sendiri gimana? Kalau posisi saya itu di ESG Assistant Manager. Oke. Posisinya di Indonesia. Jadi juga kita responsible di bagian terkait dengan pekerja anak ini. Isu itu yang ada di tembakau. Isu yang sangat kita angkat sekarang begitu ya, isu pekerja anak di rantai tembakau. Oke, kita akan kenalan dulu dengan yang namanya PT Alliance One Indonesia atau AOI gitu ya, AOI. AOI ini apa Pak Agung? Mungkin ada perkenalan lebih detailnya ini. AOI secara garis besar sudah disampaikan Mbak Indah tadi, PT Alliance One Indonesia. Itu perusahaan yang bergerak sebagai supplier tembakau untuk perusahaan-perusahaan rokok terutama. Secara garis besar AOI ini dalam payung Pyxis Company. Jadi payungnya adalah asalnya dari perusahaan di Amerika, Pyxis. Seperti itu. Kemudian kami juga bergelut hanya khusus menghasilkan tembakau dari kemitraan petani. Yang nanti kita jual atau nanti digunakan oleh perusahaan rokok untuk digunakan sebagai raw material mereka. Oh, seperti itu. Betul. Mungkin ada sedikit gambaran program yang dikerjakan dari AOI mungkin. Tambahkan dulu, kita boleh, silakan, Pak Puput. beroperasi itu di Pulau Jawa sama Pulau Lombok. Jadi kita punya 6 station. Oke. Ada di Lombok 1, di Madura 1. Kemudian kita ada juga di Jawa Tengah, di Klaten, kemudian Bojonegoro, Lumajang, sama Bondowoso. Cukup luas ya. Iya, jadi kita punya cakupannya juga seperti itu. Oh, seperti itu. Boleh ada program yang diunggulkan juga di tahun ini, boleh diceritakan juga kepada sahabat Pakla? Sebagai perusahaan yang sangat concern ke sustainability, terutama ke pekerja anak. Ya. Secara perusahaan kami mempunyai prosedur kita namakan due diligence. Jadi ini adalah salah satu rangkaian mekanisme kami untuk menyaring atau memfilter bahwa petani-petani binaan kita harus comply dengan standar perusahaan, terutama mengenai pekerja anak. Dalam rangkaian tersebut juga, mekanisme tersebut kita memiliki proses yang namanya sejak dari rekrutmen hingga tembakau tersebut dijual kepada kita oleh petani.
Di tengah-tengah kita punya monitoring proses terkait pekerja anak. Kemudian jika kita menemukan isu itu di lapangan, teman-teman di lapangan akan melakukan proses yang namanya eskalasi untuk melakukan prom action. Wow. Seperti itu. Jadi ini yang mandatori ya, maksudnya yang sudah kita punya. Yeah. Nah, Mas Puput nanti akan menjelaskan program andalan kita atau apa sih Mas Puput coba? Iya. Pasti seru gimana? nih. Oke, begini. Kalau di program andalan kita yang berkaitan dengan isu anak itu namanya Ceria. Ceria. Apa Ceria itu? itu kan kalau secara definisi kan happy ya atau gembira gitu. Jadi ini kita lekatkan dengan program yang berkaitan dengan anak. Dan itu juga merupakan akronim dari bahasa Inggris. Di mana Ceria itu adalah Child Labor Eradication in Tobacco Area. Jadi itu semacam akronim yang kita ciptakan untuk program menanggulangi untuk menghilangkan adanya isu pekerja anak. Program ini kita mulai itu pilot project 2016 ya, Pak Agung ya. Dari 2016 2017 kita pilot project. Memang awalnya itu menggunakan sistem dongeng. Jadi storytelling. Yang ingin menarik, kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi itu kita program ini dijalankan di setiap sekolah-sekolah di masing-masing wilayah yang kita ada dari 6 stasiun itu. Isinya apa? Berkaitan dengan tentunya isu pekerja anak. Jadi anak-anak itu lebih difokuskan. Yang pertama itu pastinya harus berbakti kepada orang tua, kemudian juga harus rajin belajar dan tentunya harus mungkin harus ibadahnya diperketat, mungkin dijauhi dari sifat-sifat yang mungkin harus fokus pada belajar lah. Intinya yang lebih seperti itu intinya. Kemudian beranjak sampai mungkin setelah COVID itu kita ada pergeseran untuk programnya. Jadi tidak hanya storytelling maksud saya, tapi juga ada program yang berkaitan dengan after school activity. Jadi yang pertama itu kayak anak-anak itu harus kita adakan semacam kelompok belajar. Jadi di desa-desa itu kita bikin seperti itu. Kemudian juga ada yang sifatnya kita kayak parenting dan seterusnya itu kita bikinkan hal seperti itu. Jadi itu kita udah berjalan mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Wow. Dan sudah juga cukup itu lama juga ya. Iya. Harapannya nanti ketika dan ini program ini waktunya itu dilakukan ketika musim panen itu mulai berlangsung. Jadi antara bulan Agustus sampai dengan Oktober November. Dengan tujuan nanti mencoba untuk mengalihkan perhatian anak-anak itu yang saat pada waktu itu hingga sekarang juga masih ada isu ya terkait dengan pekerja anak itu di dunia tembakau. Jadi itu sih. Saya tambahkan mungkin secara konteksnya yang di awal dari 2015-16 sampai 2020 itu konsepnya adalah peningkatan awareness. Dan targetnya memang lebih banyak ke anak-anak. Anak-anak SD terutama. Kemudian berlanjut setelah COVID, Mas Puput cerita kita lebih ke community base. Karena jangan hanya anak-anak aja yang jadi sasaran atau target kita, tapi juga orang tua, kemudian para pekerja-pekerja, kemudian juga ada teman-temannya sekitarnya yang bermain. Itu harus menjadi kita harus bertanggung jawab juga untuk memberikan training atau komunikasi ataupun aktivitas yang berkaitan menghindarkan anak-anak untuk beraktivitas di aktivitas tembakau. Seperti itu. Oke, kembali kepada isu yang kita angkat yaitu isu pekerja anak yang ini masih sangat melekat ya. Stigma ini melekat sekali di perusahaan sektor tembakau. Kalau misalnya dari kacamata perusahaan AOI, kita juga penasaran bagaimana kalau perusahaan melihat stigma ini. Kalau tadi kan sudah ada beberapa program kerja yang dijalankan dan itu sangat menarik sekali. Tapi apakah itu sebenarnya menjadi pondasi utama, fokus utama atau bagaimana Pak Agung? Stigma itu nyata ya. Mohon maaf. Stigma itu nyata karena memang dalam proses produksi tembakau di area kita semuanya itu pasti berhubungan dengan atau berdekatan dengan anak-anak. Karena anak-anak ada di lingkungan itu. Kita paham itu, tapi kita sebagai perusahaan di awal telah kita jelaskan kita punya due diligence
prosedur yang memastikan bahwa setiap petani yang kita kontrak atau yang bermitra dengan kita harus memenuhi seluruh syarat dan persyaratan, terutama mengenai pekerja anak. Dan itu kita bisa pastikan bahwa petani itu comply, harus comply. Kalau tidak, kita juga memiliki mekanisme untuk penilaian di akhir musim dengan ada konsekuensinya jika itu terjadi dan berulang. Maka nextnya adalah petani tidak akan kita kontrak kembali. Jadi ya kita lebih strict ya, dalam artian lebih strict karena kita harus mematuhi standar yang berlaku secara global mengenai pekerja anak ini. Seperti itu. Jadi itu sudah menjadi standarisasi yang kalau tidak dipenuhi ada sanksinya juga. Ada sanksinya juga, betul. Begitu ya. Jadi udah tegas sekali ya Awi menangani isu ini. Tapi kalau misalnya ngomong soal situasi pekerja anak saat ini di kenyataannya di lapangannya begitu, kalau dari Awi sendiri melihatnya bagaimana? Mungkin Pak Puput bisa menjelaskan di keadaan di lapangannya begitu. Kalau di lapangan sebetulnya yang kita temui itu sih masih ada sebetulnya, masih ada, dan memang ada beberapa part di mana kita harus memberikan semacam sanksi kepada petani yang bersangkutan untuk agar hal ini tidak terjadi lagi, dan nanti juga pasti akan berpengaruh kepada kontrak dengan kita. Misalnya tahun depan tidak akan dikontrak lagi dan seterusnya. Cuman memang yang kita rasakan karena kita kan sifatnya kan petaninya itu adalah yang kemitraan ya. Jadi fokusnya itu hanya yang kita urusi itu hanya petani yang memang di lingkungan kita. Kalau kita bicara supply chain ya memang ada pekerjaannya itu pasti dan lingkungan sekitar. Cuman yang menjadi catatan kami untuk yang tidak bermitra itu yang menjadi concern lain, di mana pekerja anak saya kira dari posisi kami juga banyak muncul di daerah situ. Karena yang di posisi yang kita bilangnya itu free market ataupun free farmer, di mana petani tersebut tidak memiliki mitra, itu tidak ada yang memberikan semacam training terkait dengan ALP itu tadi, terkait dengan agricultural labor practices, di mana petani harus memahami terkait dengan isu pekerja anak, terkait dengan keselamatan kerja dan seterusnya. Jadi yang kami lihat itu dari posisi free marketnya itu yang peluang munculnya itu lebih besar. Terus yang kedua, kami melihat dari posisi policy ataupun regulasi dari pemerintah itu sebetulnya sudah ada untuk aturan-aturan itu, sebetulnya sudah ada. Cuman perannya dan aktualnya untuk menerapkan aturan itu yang kami lihat itu juga masih kurang di lingkungan petani yang berhubungan dengan isu pekerja anak ini. Itu sih yang kita monitor, yang kita amati selama ini. Jadi kita cuman hanya concern kepada petani kita sendiri, itu aja sih. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal visi misi perusahaan sendiri sudah jelas, standarisasinya sudah jelas begitu ya. Betul. Tapi saya jadi penasaran, ini pasti Pak Agung akan bisa menjawabnya deh ya. Bagaimana kalau dari AOI sendiri untuk memastikan bahwa program atau mungkin visi yang ingin dituju tadi itu benar-benar terlaksana? Apakah ada monitoring tambahan atau mungkin ada penyuluhan juga untuk petani-petani tembakaunya atau bagaimana? Secara global kita sudah dari top down, dari top manajemen sudah memastikan bahwa terutama untuk isu pekerjaan sangat sensitif dan menjadi isu yang paling penting. Dalam prosesnya di awal saya sudah jelaskan mengenai due diligence. Jadi di dalam due diligence itu ada proses namanya rekrutmen petani. Kita harus memastikan bahwa petani comply dengan kita semua, salah satunya pekerja anak tadi. Kemudian selama proses berjalannya aktivitas tembakau dari pembibitan hingga pemasarannya, itu dipastikan bahwa kita selalu melakukan monitoring. Minimal kita melakukan monitoring untuk pekerja anak yang berkaitan dengan pekerja anak itu atau ALP Mas Puput tadi sampaikan itu minimal 2 kali. Dan ketika selama musim itu juga nggak 2 kali, itu minimum. Jadi, kali itu dalam sebulan? Dalam satu musim tembakau. Dalam satu musim tembakau. Minimum 2 kali. Tapi ketika teman-teman field technician kita, tugas lapang kita
di luar 2 kali monitoring itu menemukan ada temuan pekerja anak, itu akan direcord di sistem kita. Kita punya sistem yang real time, jadi kita tahu. Jadi ketika teman-teman petugas lapangan menginput data ketika ada temuan, kita yang di kantor udah tahu, oh ada nih temuan. Jadi terlink sudah, kita tahu. Dan action plan-nya juga sudah ada. Kita sudah punya standar action plan, kalau ditemukan ini harus seperti apa. Misalkan temukan ada anak-anak yang terindikasi ataupun membantu katakanlah untuk melakukan pekerjaan berbahaya di tembakau, itu action plan-nya teman-teman petugas lapangan harus men-stop pekerjaan itu, kemudian mengalihkan anaknya ke tempat yang aman. Setelah itu petaninya diberikan briefing, dikomunikasikan lagi, diingatkan kontraknya, memastikan bahwa selanjutnya jangan sampai ada tersebut. Tapi untuk memastikan itu dilakukan follow up visit kembali setelah 1 minggu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi benar-benar bersih, aman begitu ya. Baru kita tutup di sistem, kita close, kita ngomong sih close incident. Tapi kalau masih ada tetap kita lanjut. Ada eskalasinya sampai nanti konsekuensi manajemen yang tadi mungkin tahun depan tidak akan dikontrak lagi. Ya. Jadi sangat strict sekali kalau misalkan kita compare dengan yang misalkan di dalam negeri sendiri, yang di pemerintah misalkan ya, itu secara prosedur kita lebih strict daripada yang sudah ada regulasi di pemerintahnya. Seperti itu. Begitu. Tapi setelah menerapkan sistem yang seperti ini, apakah ada dampak yang signifikan? Akhirnya teman-teman petani jadinya mengikuti aturan dari perusahaan, atau juga masih ada nih yang curi-curi atau bagaimana, Agung? Sampai saat ini sih alhamdulillah hampir 90% ke atas mereka mengikuti arahan ya. Mengikuti. Tidak menutup kemungkinan di sela-sela ada beberapa petani atau di situasi kondisi tertentu itu terdapat indikasi ataupun ada anak-anak yang terlibat, dalam artian bukan dibayar, bukan di hire, tapi mereka itu hanya membantu sifatnya. Dan itu memang cultural di Indonesia seperti itu sih. Terutama dari anak-anak yang dibawa oleh para pekerjanya. Itu, dan itu tetap kita harus terapkan juga mekanisme-mekanisme seperti tadi. Tapi kalau misalnya memang anaknya sendiri yang penasaran begitu, apakah masih diperbolehkan atau ada batasan tertentu atau gimana? Biasanya kalau anak petani sendiri itu ya sifatnya itu mungkin pekerjaan ringan. Jadi kita kan bagi ada 2 ya, ada pekerjaan berbahaya, kemudian pekerjaan ringan. Biasanya itu kayak mengantarkan makanan. Mungkin kalau anaknya udah SMP, itu mungkin bisa membantu untuk menghitung kalkulasi biaya. Itu saya kira tidak ada isu untuk pekerjaan berbahaya. Karena kalau pekerjaan berbahaya kan yang berkaitan dengan mungkin benda tajam, kemudian ketinggian, terpapar sinar matahari dan seterusnya. Karena yang sering kita temui kan adanya isu pekerjaan itu yang di wilayah yang pekerjaan berbahaya itu. Itu sih. Karena memang anak-anak zaman sekarang juga dalam masa pemikiran kritis yang sangat tinggi penasarannya sangat tinggi. Jadi mereka hanya ingin mencoba. Tapi kalau misalnya seperti itu masih dalam batas wajar. Kalau misalnya ngomongin soal upaya yang sangat besar ini ya, tentunya dari AOI mungkin pasti tidak bisa melaksanakannya sendiri. Harus berkolaborasi salah satunya dengan Pakla Indonesia. Mungkin bisa sharing-sharing juga bagaimana upaya kolaborasinya selama ini untuk mewujudkan stigma itu supaya bisa mulai pudar di masyarakat. Siapa dulu yang mau jawab? Sweet. Pak Agung dulu. Mungkin Pak Agung dulu. Tapi mungkin sebelumnya saya tambahkan ya, karena jangan sampai terkait pekerjaan ini sendiri mengakibatkan adanya ketakutan di petani untuk kaderisasi anak-anak selanjutnya sebagai generasi penerus di pertanian. Karena kalau pertanian nggak dilanjutin ya ini modal atau sumber daya yang utama untuk di Indonesia terutama. Jadi jangan sampai bahwa aturan yang perusahaan kita buat itu membatasi anak-anak untuk bukan anak-anak, ketika dewasa dia akan tetap untuk kembali lagi ke pertanian. Itu kami juga melakukan edukasi itu ke petani kami. Nah, terkait Pakla ini menarik. Karena Pakla sendiri kalau nggak salah tahun 2000-an ya? 2000-an atau 2010-an menuju 2020 ya. Kalau itu mulai ada. Memang sejak awal kita sangat intens berkoordinasi dengan Pakla, bahkan sebelum itu ketika
masih di bawah ICLT waktu itu. Oke. Itu sangat intens karena memang isunya adalah isu pekerja anak yang diangkat dan di tembakau. Oke. Dan sangat spesifik waktu itu. Banyak hal kolaborasi kita yang dilakukan dengan Pakla, salah satunya yang sangat menonjol yang telah berhasil yang dikeluarkan oleh Pakla adalah membuat guideline standar untuk daftar-daftar pekerjaan berbahaya di lingkungan aktivitas pertanian tembakau, beserta dengan metode bagaimana cara menanggulanginya. Itu yang menjadi standar yang sudah dikeluarkan. Dan itu menjadi salah satu bukti bahwa memang Pakla concernnya di situ, maksudnya concern tentang tembakau dan pekerja anak, dan juga ingin menyampaikan bahwa ini tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mengenal pekerja anak, tapi juga ini juga ditularkan ke perusahaan-perusahaan yang belum memahami, belum tahu atau belum paham mengenai ini, supaya sama-sama ikut menanggulangi pekerja anak. Di situ ya. Jadi kolaborasi itu pasti penting sekali karena hampir 10 tahun ya untuk AOI sendiri. Hampir 10 tahun. Jadi 10 tahun berjalan begitu. Betul. Ya. Untuk menunjukkan komitmen menuntas isu pekerja anak di sektor tembakau. Pasti tidak lepas dari yang namanya tantangan ini ya. Pasti ada yang namanya kerikil-kerikil di jalan ini yang dirasakan, pahit-pahitnya. Mungkin bisa diceritain juga Pak Puput ini ya. Iya, kalau tantangan terkait dengan kerjasama kita dengan Pakla, itu memang titik beratnya itu untuk menggait dari sisi tataran nasional. Karena peran pemerintah itu memang kita harapkan bisa diwakilkan oleh Pakla untuk menggait terkait dengan isu bersama ini. Di mana isu bersama terkait dengan pekerja anak memang tidak hanya tembakau ya, karena sempat kita diskusikan isunya kan ada di sawit ataupun di tempat-tempat lain kan cukup banyak. Tapi memang kalau di kita sih fokusnya ke tembakau. Jadi harapannya sih yang pernah saya sampaikan di awal, keterlibatan pemerintah ini walaupun polisinya udah ada, guideline-nya udah ada, tinggal kita terapkan itu untuk bisa engage dengan masing-masing tobacco supplier ataupun stakeholder yang lain. Harapannya sih itu. Karena dari posisi kita sendiri kan udah punya petani masing-masing nih. Untuk tobacco supplier kan udah punya petani untuk mitranya. Itu sih bisa kita organize sendiri, bisa kita atur sendiri, kita bisa terapkan guideline seperti ini. Cuman yang di luar itu, jadi kita ingin harapkannya itu dari pihak pemerintah dengan bantuan dari Pakla itu bisa memberikan pemahaman yang lebih masif lagi terkait dengan isu pekerja anak. Itu sih yang kita harapkan. Oke, kalau dari AOI sendiri bagaimana? Apakah ada tantangan-tantangan juga selain yang sudah disebutkan tadi, Pak Agung? Kalau dari AOI sendiri sih sebenarnya karena sudah strict ya. Kembali lagi kalau lingkupnya di Indonesia, kalau kita ngomong presentasi untuk perusahaan yang memiliki kemitraan itu petaninya itu hanya 10%. Jadi 90% itu free market atau free farmers kata Mas Puput tadi. Itu yang menjadi tantangan sangat berat bagi kami. Karena apa? Karena yang 10% katakan 10% ini sehat nih. Ini pakai analogi ya. 10% ini sehat nih. Tapi yang 90% ini masih terinfeksi gitu katakan. Jadi lama-lama juga akan menggerogoti yang 10%. Nah, ini tantangannya berat di situ. Kita mampu secara perusahaan mengontrol 10% itu, tapi yang 90% ini kan di luar kontrol kami. Dan bisa masuk untuk mengubah stigma yang tadinya awalnya mereka mengikuti prosedural, secara prosedur sudah diikuti, lama-lama luntur hal itu. Nah, itu yang kita sangat ingin Pakla mengambil bagian di 90%-nya yang tidak bisa kami cover. Seperti itu. Terkait dengan solusi, sebenarnya langkah apa yang harus kita lakukan? Mungkin dari AOI sendiri atau mungkin pemerintahan bahkan, karena pemerintah juga ikut andil ya dalam isu ini pastinya. Terus kira-kira apa yang sebenarnya langkah strategis yang harus dilakukan kita bersama? Sebenarnya satu sih Mbak, sinergisitas dan kolaborasi. Itu yang paling penting sudah. Karena setiap perusahaan seperti kami, AOI itu mempunyai prosedural, punya program-program yang sudah di-launching mengenai pekerja anak. Nah, ini yang diperlukan adalah kolaborasi antara bisnis sektor dengan dengan pemerintah dan juga dengan NGO.
tiga pilar ini harus bekerja sama. Karena dalam penerapannya juga prakteknya NGO ini memiliki peran penting sebagai titik hubung perusahaan dengan komunitas ataupun dengan pemerintah. Jadi harapannya ketika kolaborasi ini sudah sinergis, coverage yang kita harapkan itu menjadi lebih luas, sehingga isu-isu itu bisa dikurangi bertahap sehingga nantinya insya Allah Indonesia bebas pekerja anak. Amin. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Puput terkait dengan solusi ini? Cukup lah dari saya, itu aja. Kurang lebih sama ya, jadi harus saling bersinergi ya semuanya, mulai dari AOI, Pakla Indonesia, terutama untuk pemerintah Indonesia, karena dukungan terbesarnya justru akan datang dari pemerintah begitu. Kalau misalnya memang sudah dibuat idealisnya seperti itu, peraturan yang seperti itu, maka akan terikat dan terwujudkanlah ya kita tuntaskan isu pekerja anak di sektor tembakau terutama. Oke, mungkin ada harapan juga yang disampaikan dari Pak Puput dulu mungkin ya. Nanti penutupnya dari Pak Agung ini. Dari Pak Puput dulu gitu ya. Mungkin ada harapan pastinya untuk perusahaan sendiri, terutama untuk isu pekerja anak ke depannya dan masa depan untuk sektor tembakau. Silakan Pak Puput. Harapan yang pertama yang mungkin dari saya itu pastinya bebas pekerja anak itu pasti kalau kita bicara isu tentang tembakau. Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan atau gimana gitu ya, pasti butuh proses untuk menuju hal itu. Yang kedua pastinya caranya yaitu ya tentunya harus kolaborasi. Itu yang ingin kita terapkan, pastinya dengan tidak cuma hanya dengan sesama dari supplier tembakau, tapi juga ada dari peran pemerintah. Dan pemerintah di sini yang kami harapkan ya tentunya dari sisi yang paling bawah, tentunya dari desa. Itu yang paling dekat dengan petani dan pekerja. Jadi mulai dari sisi pemerintah desa, tentunya dari sisi nasional dengan bantuan dari Pakla itu bisa mewujudkan hal ini. Itu sih yang ingin saya sampaikan untuk harapannya. Oke, sekaligus boleh ditambahin dong pesan untuk sektor tembakau sesama ini ya, sesama yang masih ada ini stigma terkait dengan isu pekerja anak di dalamnya. Mungkin ada yang ingin sampaikan juga Pak Puput? Mungkin Pak Agung aja gantian ngomong. Dari Aman Pak Puput. Iya. Oh enggak, Anda juga kan gantian. Oke, silakan Pak Agung. Harapannya sih kita bisa berkolaborasi lebih ya, karena sebagai para pemain di sektor tembakau, kita sama-sama tahu kondisinya seperti apa, kita sama-sama tahu tantangannya seperti apa. Dan kita sebenarnya sudah tahu harus berbuat apa. Ya, makanya kolaborasi itu penting, komunikasi juga penting, karena jangan sampai sesama supplier tembakau saling menjatuhkan, terutama ini isu bersama sebenarnya. Isu bersama yang harus kita tanggulangin untuk supaya tembakau ini lebih sustain. Satu sih harapan saya, jangan sampai petani tembakau itu hilang. Karena tembakau kita tahu sebagai salah satu penyumbang devisa dalam bentuk pajak terbesar juga di Indonesia ya. Sangat potensial sekali. Tidak hanya itu, jangan sampai juga generasi muda kita melupakan pertanian. Oke. Itu intinya. Tadi yang belum dijawab, kira-kira pesan untuk sesama perusahaan sektor tembakau yang masih ada isu pekerjaan. Yang masih ada isu pekerjaan. Ya, kita bisa sih sebenarnya untuk berkolaborasi secara program. Kita membuka, kita sangat terbuka untuk hal itu. Jika mereka jika teman-teman yang di sektor di teman-teman lain yang masih ada isu pekerjaan, kita bisa sharing, kemudian kita bisa ajak berdiskusi. Kalaupun cari solusi bersama, kita sangat terbuka. Itu sangat kita sangat senang untuk hal itu. Oke, pasti ya. Jadi kalau misalnya setelah ini ada perusahaan yang serupa di sektor tembakau ingin diskusi, ingin ngobrol langsung bersama dengan Pak Agung, Pak Puput, boleh ya? Sangat boleh. Sangat boleh. Silakan mampir ke kantor kita di Surabaya. Selama ini kita kan memang berkutat sama yang tobacco supplier yang punya petani mitra ya. Yang kita pengen kan yang dari di luar mitra itu. Monggo kita bisa diskusi bareng untuk menanggulangi, karena kan 90%-nya kan memang free market tadi itu yang banyak isunya kan di situ sebetulnya. Harapannya
harapannya itu juga sih. Oke, jadi kalau misalnya mungkin ada perusahaan lain yang masih bingung gitu ya, bagaimana implementasi di lapangannya, masih bingung, masih harus belajar. Wah, ini bisa juga belajar dari PT Alliance One Indonesia atau AOI bersama dengan Pak Agung dan juga Pak Puput nantinya. Terima kasih banyak Pak Agung, Terima Pak kasih Puput. Sama-sama, Mbak Indah. Mbak Indah. Setelah ini hati-hati di jalan ya. Iya. Iya. Semoga selamat sampai ke rumah kembali. Sama-sama. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Pakla yang selalu setia ya mengikuti obrolan-obrolan kita seputar pertanian berkelanjutan dan juga isu pekerja anak. Mari kita semua wujudkan, kita gandeng tangan bersama-sama untuk menuntas isu pekerja anak mulai dari diri kita sendiri, lingkungan sekitar dan juga untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Saya Dah Kubaidi Amin, dan amin. juga tim Pakla Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast yang berikutnya. Sampai jumpa.